Ya, halo there, kita berjumpa kembali. Kali ini di video ketiga saya ya, saya akan membahas tentang tipe pemimpin. Kalau kalian menjadi seorang pemimpin itu akan terlihat tipe mana yang kalian lebih condong ya biasanya. Ada dua tipe di sini yang mau saya katakan adalah tipe seorang bos sama tipe leader atau pemimpin. Untuk yang pertama, untuk tipe bos itu biasanya dia result oriented. Result oriented itu hanya berpacu pada hasil aja, tidak peduli bagaimana caranya, apakah harus menekan ke bawah, tapi yang penting hasil yang diminta sama owner atau pimpinan tertinggi itu biasanya akan terpenuhi. Sisi baiknya adalah dia akan lebih disukai oleh para owner atau pemangku saham, tapi sisi buruknya churn rate dari karyawan itu akan sangat tinggi. Maaf, sebentar. Oke. Gini. Jadi seorang tipe bos ini dia hanya akan menyuruh apapun yang diminta dari pimpinannya, itu biasanya akan dilakukan, entah itu dengan cara dia akan nge-push lebih ke bawahannya. Tapi biasanya ada bagusnya. Ini ada bagusnya karena gini ya, dia seorang pekerja keras yang jelas, dan dia akan menularkan itu ke timnya atau ke bawahannya. Tapi biasanya bawahannya tidak akan suka. Misalkan dia biasanya hanya katakanlah bekerjanya 100% nih, dia akan dibuat 1200% seperti itu. Kalau ada achievement nggak apa-apa, tapi biasanya yang tipe bos ini achievementnya itu kadang-kadang rada-rada ngaco ya, rada-rada nggak ada. Biasanya dia akan itu result oriented, dia akan mengaku selalu saya. Saat suatu pekerjaan itu ada timnya, katakanlah developer itu ada satu timnya, atau marketing itu ada satu timnya, mencapai target dia akan bilang itu hasil saya, itu karena strategi saya, itu karena bla 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 saya dan sebagainya. Itu dia akan selalu saya, dan dia selalu memerintah bawahannya itu ayo ini gitu. Biasanya dia tidak akan melihat bawahannya yang katakanlah performanya agak menurun. Itu biasanya dia tidak akan peduli. Jadi kalau performa bawahannya menurun, dia akan langsung bilang bahwa si A ini dia nggak cocok atau dia melakukan kesalahan. Biasanya seperti itu. Cirinya lagi, dia tidak mau dikritik. Misalkan ada suatu kebijakan nih, misalkan kebijakan ini tidak begitu sesuai nih, atau terlalu memberatkan dari sisi timnya ini, itu dia tidak mau mendengar alternatif yang lain, alternatif katakanlah strategi yang lain. Itu kalau ada di suatu perusahaan kalian menemukan pimpinan seperti itu, ya pasti membuat tidak nyaman. Itu. Tipe yang kedua adalah
tipe pemimpin sejati leader. Dia tidak result oriented, tapi result tetap diperhatikan sama dia, tapi dia lebih memperhatikan ke prosesnya, proses untuk mencapai suatu result itu sendiri, proses untuk mencapai achievement itu sendiri. Pasti ada dia akan menerapkan reward and punishment untuk timnya. Kalau kamu bagus ya dapat reward, kalau kamu menurun dicari solusinya, tapi tetap ada punishmentnya. Nah, kalau yang tipe bos ini tadi dia tidak akan peduli, dia langsung kasih punishment aja tanpa memberikan solusi apapun atau tanpa mencari sebenarnya akar permasalahannya di mana. Itu. Terus yang tipe pemimpin ini biasanya dia akan kerja tim. Dia akan selalu memberikan semangat kepada timnya untuk mendapatkan result yang sesuai. Misalkan nih marketing atau developer kita harus membuat satu modul yang harus selesai dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan, tapi harus bisa dengan fitur ABCDEFG. Memungkinkan atau tidak? Dia pasti akan open discuss dulu, mendengar berbagai masukan. Dia juga akan, kalau dari misalkan nih seorang pemimpinnya dari saya ini strateginya seperti ABCDEFG, terus ada masukan yang lain, yang C itu kayaknya tidak cocok karena sudah tidak relevan dan sebagainya. Oke, masukannya apa? Masukannya kita ganti E aja untuk yang C karena lebih relevan, lebih efisien, atau lebih mempersingkat waktu dan resultnya tetap dapat. Oke, kita coba dulu. Oke, strategi ini dimasukkan dan ternyata goal. Nah, pada saat goal ini dia tidak akan bilang itu hasil saya, itu hasil kita, itu hasil kerja kelas kalian. Saya cuma memberikan gambaran, gitu aja. Itu tipe pemimpin. Dan kalau ada yang performanya menurun ini dalam satu tim, itu biasanya dia akan one on one. Biasanya one on one, ditanya permasalahannya apa, seperti itu, terus dikasih solusinya. Dan biasanya open discuss itu yang paling penting. Dan di sini churn rate karyawan itu tidak terlalu tinggi. Churn rate itu adalah karyawan keluar masuk itu. Karyawan keluar masuk biasanya kalau dia di tim ada seperti itu, churn rate-nya kecil, biasanya orang-orangnya bagus. Dia akan mendapatkan, bahkan orang yang katakanlah yang maaf kata ya, dia mungkin pada saat pertama masuk itu tergolong skillnya itu di bawah, tapi dia dapat pemimpin seperti ini, itu pasti dia tetap akan berguna dan dia akan termotivasi untuk menaikkan skill itu sendiri. Kalau di tipe bos ini, kamu mau dapat orang-orang yang berskill tinggi-tinggi, pasti ngacok semua, pasti dia curhatnya tinggi. Bahkan kalau dapat pemimpin tipe yang bos ini, bos ini, result oriented ini, itu biasanya bahkan perusahaan itu akan kehilangan orang-orang yang skillful lah, yang kompeten di situ. Biasanya akan seperti itu. Banyak yang keluar, banyak yang masuk, terus pada nggak betah, masuk baru sebulan keluar, masuk baru 2 bulan keluar, masuk baru 3 bulan keluar. Nggak akan ada yang bertahan lama, karena ya itu tadi, dia hanya yes bos saja. Bosnya minta A, dia harus kasih A tanpa disaring atau tanpa diakomodir, misalkan tanpa dianalisa seperti apa. Tapi kalau yang tipe leader atau pemimpin ini tadi, biasanya bosnya minta A,
dia akan menganalisa dulu, terus untuk tipe yang leader ini dia ada permintaan dari bos, dia akan menganalisa, open discuss, terus create strategi apa yang dijalankan, dan Rizal pasti akan mengikuti itu ya. Mungkin itu tipe-tipe pemimpin di perusahaan ya. Kebetulan di perusahaan saya saat ini tipenya adalah tipe yang bos ya, yang result oriented. Jadi ya selamat kepada saya karena mendapatkan bos yang seperti itu. Oke, itu aja. Mungkin kalian juga ada yang dapat pemimpin yang tipe result oriented ya, yang yes bos. Kasih semangat pada diri kalian sendiri. Ya mungkin itu aja. Thank you for watching.